Shalom. Shalom. Kembali lagi dengan kita di Crown Podcast bersama saya Emily Kristabel dan Saya Niken. Dan boleh perkenalkan Ibu Pendeta. Ya, Shalom, nama saya Ibu Pendeta Christine dari Jogja. Oke, jadi sebelum kita mulai, yuk kita doa dulu yuk biar ada Tuhan di tengah-tengah kita. Yuk. Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang kami bicarakan Tuhan, itu semuanya dari Engkau Bapa. Biarlah firman-firman apapun itu Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu dari Engkau Tuhan. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membimbing kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan gereja-gereja untuk anak-anak muda Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menarik jiwa-jiwa ya Bapa untuk mereka bisa datang ke gereja Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi dan biarlah kami mau menyerahkan podcast ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Oke, boleh dong kita introducing sedikit tentang Bu Pendeta Christina. Siap. Apa ini yang harus Kayak dijelaskan? background-nya tuh, Oke. background-nya. Ya, kebetulan saya di Jogja melayani banyak anak-anak muda. Ya, saya menjadi pendeta pembina di beberapa kampus di Jogja. Jadi ada kampus STPN, ada kampus Amikom di mana saya menjadi pendeta pembina di UKM Kristen mereka. Gitu. Wah, berarti benar-benar jiwa anak muda banget nih ya Bu. Jiwa yang on fire banget ya Nick ya. Iya, bener banget. Oke, pertanyaan pertama deh. Menurut Ibu, apa sih makna dari gereja dan ibadah bagi anak muda saat ini? Ya, kalau menurut saya gereja adalah tempat di mana kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Jadi kalau untuk anak muda, ya mereka harus punya wadah untuk mereka berkumpul, beribadah bersama-sama, bertemu dengan teman-teman seiman yang sama-sama muda mungkin akan lebih membuat mereka bisa semangat, bisa memuji Tuhan bersama-sama, bisa belajar melayani. Itu dari gereja. Betul banget sih. Memang harus didasari dengan gereja dulu ya, Betul. Pastor ya. Betul banget sih. Ini kan mau pertanyaan selanjutnya? Oke, selanjutnya nih mau nanya nih Bu. Ya. Ada anak muda yang merasa ke gereja itu tuh tidak wajib. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Ya, kalau ditanya tentang wajib dan tidak wajib, karena di Alkitab pun tidak ada kata harus kewajiban begitu ya, tetapi ada pesan yang disampaikan melalui firman Tuhan begini: janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang gitu ya. Jadi memang kita tidak boleh menjauhi pertemuan ibadah. Jadi kalau merasa tidak wajib, kita mungkin akan melakukan sesuatu itu karena ini kewajiban, ini tidak gitu. Jadi nggak boleh orang Kristen itu nggak ke gereja, bukan itu. Tetapi kita datang ke gereja dengan sebuah kerinduan, kita mau memuji Tuhan sama-sama, bertumbuh sama-sama, melayani sama-sama. Makanya kalau itu dijadikan kewajiban, kita sedang cari apa ini gitu ya, ke gereja karena aku orang Kristen memang wajib ke gereja. Nggak seperti itu. Tetapi biarlah kesadaran itu muncul bahwa memang kita perlu datang di sebuah komunitas. Tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Begitu. Betul banget sih. Ya emang anak-anak zaman sekarang pada kayak gak tahu ya, pada kok mencar-mencar, kayak ada yang ke gereja, ada yang enggak gitu. Terus kayak gimana nih, boleh gak sharing sedikit gimana tips untuk reach out kayak jiwa-jiwa yang terhilang gitu? Ya, kalau yang terhilang harus dicari memang gitu ya. Karena itu yang Yesus ajarkan. Bahkan ketika dia kasih perumpamaan ada 100 domba, hilang satu dicari gitu ya. Jadi kalau jiwa yang hilang dicari. Caranya nyari gimana? Saya yakin anak muda itu punya caranya masing-masing gitu ya. Mungkin pendekatan mungkin di chat dari awalnya. Chat, kenapa kok lama ini nggak ke gereja gitu? Aku lagi punya masalah. Nah, ketika orang bilang aku lagi punya masalah, jadi jangan bilang makanya ke gereja, enggak. Itu kan dia ngerasa diyakini. Iya, benar sih. Tapi yang bisa saya lakukan gini, boleh nggak aku berdoa buat kamu? Nah, ketika dia didoakan, dia pasti ngerasa, oh ya ini orang perhatian ya sama aku, care sama aku gitu. Jadi bukan gini, bukan cara pemaksaan ketika orang tinggalkan komunitas terus kita cari dengan paksa, enggak.
itu ya, tapi dicari dengan penuh kasih, di kontak, banyak caranya lah. Jadi kalau sudah kontak nggak perlu juga sih dihakimi, kenapa kamu nggak ke gereja gitu. Ajak makan, biasanya karena ada sesuatu itu bisa masalah, bisa dosa. mungkin dosa ya, atau mungkin kecewa sama temennya. Bener sih. Kalau nih kan gimana nih? Apa nih yang kamu temuin buat anak-anak muda zaman sekarang? Kalau aku ini ya sempat kayak ada beberapa teman kayak ya dia nggak ke gereja, terus ditanya, ditanyain jawabnya, kayak kenapa nggak ke gereja, terus males pelayannya gini. Biasanya mereka datang ke gereja tuh ngelihat kayak yang orang-orang yang melayani. Bener sih. Terkadang ada yang mungkin perbuatan atau sikap yang bikin nggak nyaman atau ya gimana, jadi dia nggak nyaman lagi buat datang ke gereja. Menurut pastor gimana tuh pastor? Kalau itu biasanya karena orang berpikir gereja itu seperti sebuah showroom, harus tunjukkan sesuatu yang baik. Jadi kalau showroom itu kan mobil yang bagus-bagus lah ya dipamerkan. Mereka lupa bahwa gereja itu bengkel. Ketika orang yang tidak benar, ketika orang yang berdosa berkumpul, diperbaiki dengan firman Tuhan, dengan pengajaran. Makanya biasanya yang malas seperti itu karena ngelihat, oh pelayannya begini kok gitu. Dia tidak akan pernah menemukan sebuah komunitas atau gereja yang sesuai dengan keinginan dia. Benar sih. Begitu. Benar sih. Kalau menurutku sih aku kayak bersyukur banget sih aku boleh stay di GBI Crown Palace ini. Kayak aku suka banget ada teman-teman baru kayak Niken, terus juga ada teman-teman lainnya. Itu kayak mereka benar-benar saling mendukung satu sama lain. Kita saling mendoakan. Betul. Meskipun kayak belum banyak sih, cuma aku benar-benar bersyukur banget sih kayak ditemuin teman-teman kayak gini. Mungkin anak-anak di luar sana yang lebih membutuhkan kayak di hati kayak aku pengen reach out ke mereka gitu. Cuma first stepnya tuh apa ya? Apa enaknya didoain dulu? Apa langsung diajak? Apa gimana gitu, pastor? Ya, kalau stepnya mungkin didoain lebih dulu ya. Misalnya kita punya temen nih, lihat dia nggak ke gereja, dia anak Tuhan gitu. Yang pertama memang didoakan dulu. Setelah itu kita ngajak gitu ya. Jadi kalau di Jogja terutama banyak pendatang-pendatang dari luar Jogja yang kuliah di Jogja. Nah, ketika mereka sampai di Jogja, mereka biasanya kebingungan mau cari gereja yang mana ini, komunitas yang mana itu. Nah, ketika teman-teman yang sudah aktif di gereja paham itu, maka dia akan diajak. Ikut yuk gitu, ikut yuk. Ketika ikut diajak, datang, terus kita masukkan di komunitas. Di komsel kami itu namanya Fresh gitu ya. Itu akhirnya mereka ngerasa seperti ketemu saudara, gitu ya. Biasanya ketemu rumah. Dan mereka kan biasanya banyak pertanyaan, kos yang bagus mana sih, gitu. Terus di Jogja tempat makan yang enak, mau ngerjain tugas gimana sih? Nah seperti itu. Terus dia nggak punya kendaraan, kadang temannya yang punya motor bisa jemput, seperti itu. Jadi didoakan yang pertama iya, kedua diajak. Kalau nolak nggak apa-apa. Kita kalau ngajak tidak jadi masalah jadi kita, karena akan ada masa di mana dia membutuhkan keluarga seiman. Karena kan jauh dari keluarga itu nggak enak begitu. Tetapi ya itu tadi didoakan, diajak, dan jangan jemu, jangan gampang menyerah ketika mengajak seseorang dan tidak bersedia. Benar sih, gitu. Benar sih. Jujur nih, pastor, sebenarnya aku nih lagi dalam proses untuk mendoakan jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini. Cuma memang ada ya kayak pasti ada kayak tantangannya, kayak rasa pikirannya terganggu, intimidasi gitu itu normal ya, pastor ya. Intimidasi apa biasanya? Munculnya tuduhan sih ya, mungkin. Tuduhan sama diri kita. Sama diri kita. Kamu tuh siapa sih ngajak? Iya, mungkin kayak gitu ya, kayak who are we gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau tuduhan seperti itu ya pasti ada kan gini. Kalau untuk ngajak orang datang kepada Tuhan tuh kan kehendaknya Roh Kudus. Nah, ada kehendak yang lain yang nggak suka. Benar sih. Nah, itu dia yang akan mengintimidasi. Kamu siapa sih? Hidupmu juga belum beres kok. Kok ngajak orang gitu ya. Tapi kita nggak boleh nyerah di situasi itu. Benar yang sih. Pasti kalau Tuhan gerakkan kita untuk mendoakan, ngajak, ya ayo kita lakukan. Intimidasi itu diabaikan karena kita sudah diberi anugerah, diselamatkan,
Ya, intimidasi cuman sekedar intimidasi, bener tidak sih. boleh diikutin. Kayak Gitu. pembohongan doang Betul, gitu ya, Pastor, ya. betul. Bener sih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Pertanyaan selanjutnya nih buat Pastor. Ada anak muda yang beribadah secara online atau dari rumah nih. Iya. Menurut Pastor nih, apakah ibadah online tuh bisa menggantikan kehadiran fisik di gereja? Ya, kalau pertanyaannya bisa menggantikan ibadah fisik di gereja, jelas tidak. Karena kalau kita mau jujur, kita tidak ada yang ibadah online seserius ibadah di gereja. Betul? Betul. Itu bisa ngikutin kah Terganggu dari sih. ya terganggu, pasti ada aja gangguannya. Pasti. Contoh, kita ibadah online nih, terus tiba-tiba ada yang teriak dari luar, paket gitu. Kita keluar nggak? Keluar pasti. Kalau nggak ada orang lain, jadi nggak bisa gitu. Tapi ibadah online itu kan diperlukan ketika beberapa waktu yang lalu masa pandemi, kita nggak boleh berkumpul, ibadah online diperlukan. Tapi pandemi kan udah lewat, pandemi udah lewat. Nah, saya ingetin itu kepada anak-anak muda terutama, bagaimana kita mengikuti ibadah di gereja itu lebih baik daripada ibadah online yang kita nggak serius. Kita nggak bisa duduk tenang kok anteng dengan baju yang rapi gitu kan. Kita pasti masih melakukan aktivitas kita. Nah, menurut saya kalau yang gitu nggak ibadah. Tapi lihat tayangan ibadah kalau menurut saya sih. Bisa sambil tiduran, sambil ngapain gitu. Jadi ibadah online tidak menggantikan ibadah fisik di gereja. Bener sih, aku setuju sih. Emang kadang emang kalau ibadah online kayak meskipun kayak paksain untuk fokus pun tetap aja terganggu nggak gitu. bisa. Nggak bisa sih. Kayak Cuman sulit sih mungkin memang. kalau karena kondisi bisa. Oh, ya? Contoh, orang tua yang kondisi kesehatannya tidak bisa pergi, ya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih sehat-sehat bisa pergi, nongkrong saja bisa, masa ke gereja nggak bisa gitu. Bener sih. Oke. Bener sih. Aku ada pertanyaan lagi nih, Pastor. Gimana ya? Menurut Pastor gimana kita ngubah cara pandang anak-anak yang punya prinsip nih, aku nggak perlu ke gereja, aku cuma butuh hubungan sama Tuhan aja udah cukup. Tuh gimana nih Pastor cara ngubah mindsetnya gitu? Ada orang yang punya pikiran bahwa ya cuman aku butuhnya sama Tuhan aja. Tapi jangan lupa kita ini makhluk sosial. Gitu ya. Kita butuh orang kok, kita butuh orang lain gitu. Nah, di gereja itu kita akan ketemu keluarga rohani, ketemu teman, ketemu kakak rohani, mungkin adik rohani, ketemu hamba Tuhan. Kalau kita sedang dalam kondisi membutuhkan orang-orang, kalau kita tidak punya komunitas itu, kita mau cari siapa? Benar sih. Gitu kan. Jadi yang saya alami selama ini di Jogja ketika adik mahasiswa sakit di kamar kos, nggak punya siapa-siapa loh. Dia bisa berdoa, minta Tuhan sembuhkan. Tapi dia butuh orang lain untuk menolong dia. Beli obat misalnya, cari makan misalnya. Gitu. Nah, jadi makanya kenapa perlu kita ada di sebuah komunitas, karena kita makhluk sosial yang masih membutuhkan orang lain untuk melakukan semua aktivitas kita. Benar sih, aku setuju sih. Jadi mindsetnya yang harus dirubah. Benar banget sih. Sebenarnya setuju banget sih, karena jujur saya kan anak rantau. Betul. Asal dari mana? Dari Bandung. Oh, Bandung. Ya, saya anak rantau dan sebenarnya juga baru ya ini join ke GBI Crown Palace nih baru gitu, ketemu sama Ci Emily, terus ketemu sama yang lain. Itu sebenarnya masih waktu awal datang tuh bener yang kata Pastor bilang, kayak kehilangan arah, jadi kayak nggak punya rumah gitu. Bingung kan nih, sampai sini, sampai Semarang mau nyari gereja yang mana gitu. Terus akhirnya muter-muter setelah sekian lama, akhirnya nggak tahu kenapa kayak ya udah menentukan untuk menetap di GBI Crown Palace. Ketemu di sini ada yang ngajak? Awalnya ada saudara, tapi habis itu saudaranya pergi, udah nggak di sini. Jadi kan sendirian, terus nggak mau lagi ke sini. Terus akhirnya ketemu. Ya, ini ada kesaksian dari pelaku langsung ya gitu. Betul. Jadi anak saya itu kuliah di salah satu kampus di Jogja, terus dia punya adik tingkat. Nah, kebetulan nggak tahu ya, dia senang banget ngajak. Kamu sudah ke gereja di mana? Belum, Kak. Ikut yuk gitu. Dijemput awalnya, jemput. Nah, begitu masuk, ada penyambutan jiwa baru, mulai dikenalkan, dimasukkan dia di komunitas. Nah, akhirnya dia bilang ngerasa, iya ya, aku kayak nemukan keluarga. Apalagi dia, ya biasalah penyakitnya anak muda ya, sering
asam lambung naik. Oh iya. Jadi aku nggak bisa kuliah hari ini karena asam lambungku naik. Dia di kos sendiri loh. Nah ketika dia punya komunitas itu yang memperhatikan dia. Datanglah bawain obat, bawain makan. Walaupun kadang diomelin, makannya jangan telat makannya. Iya itu, tapi dia senang. Dia senang bahwa seperti yang dia rasakan gitu. Kadang jauh dari keluarga jasmani kita, itu membuat kita bingung mau kemana. Nah bersyukur ketika ada gereja yang menyediakan diri jadi rumah untuk kalian anak-anak muda berkumpul di situ. Betul banget. Dulu tuh setelah aku lulus dari Univ, aku dapet job itu dari bantuan teman-teman gereja sih. Betul. Dan itu bukan dari gerejaku sendiri, malah dari agama lain. Agama lain tapi yang emang agak mirip sama Kristen itu. Terus? Gimana ya? Kayak menurutku kayak memang komunitas itu emang sangat penting sih. Penting banget sih. Mereka kayak menurutku kalau di gereja tuh mereka benar-benar tulus, benar mau membantu. Nggak kayak orang-orang di luar sana juga gitu loh. Kadang kan mereka butuh sesuatu baru kayak oh ya udah gitu. Kayak harus ada win-win solution gitu loh. Cuma kalau di gereja tuh benar-benar setulus itu gitu. Aku merasakan banget itu. Jadi kayak sometimes aku kayak benar-benar bersyukur banget sih sama Tuhan. Kayak aku diketemuin sama komunitas gereja selalu. Jadi kayak aku selalu diingatkan terus untuk nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi kayak benar-benar ngebentuk diriku dan hidupku untuk menjadi lebih baik lagi gitu sih. Itu pentingnya memilih komunitas yang baik. Jadi sebenarnya kayak kita punya reminder. Jadi betul. kayak ada yang mengingatkan diri kita gitu. Makanya kan firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Betul sekali. Nah, ketika kita masuk di komunitas yang tidak baik, maka kebiasaan yang baik kita akan berubah menjadi tidak baik. Gitu ya. Bukan berarti yang di gereja semua sempurna, enggak. Kita punya reminder yang namanya firman Tuhan. Yang mengingatkan kita. Saya senang ketika anak-anak muda yang ketemu dengan saya itu curhat gitu. Kemarin tuh tiba-tiba pengen ngajak mereka jalan. Saya senang ngajak mereka jalan karena dengan jalan itu mereka cerita apa saja. Terus tiba-tiba dia bilang gini, "Mami aku udah putus loh." Kok kenapa? Soalnya dia toksik banget. Gitu. Nah, akhirnya ceritalah bahwa selama ini hubungan yang terjadi tidak membuat dia bertumbuh karena ke gereja dibatasi, komsel dibatasi. Maksudnya dia bilang kamu punya waktu untuk komsel kok nggak punya waktu punya sama aku lah. Akhirnya ya dia bisa mengambil keputusan itu dalam arti aku nih masih belajar nih, baru lulus SMA, masuk kuliah, pisah dari orang tua, terus punya teman dekat yang toksik banget. Nah itu kan bahaya. Iya benar-benar. Betul bahaya. Jadi harus laporan setiap saat. Saya bilang pacarmu security, aku bilang gitu. Setiap saat laporan. Ya Cimi. Tapi akhirnya aku ngambil keputusan nggak apa-apa. Dia bilang yang penting kamu belajar bertumbuh sekarang. Nah dia bersaksi begini. Aku tuh kayak menemukan saudara kandung loh Mi. Di Jogja itu ketika pulang komsel, kamu udah makan belum? Dan kalau dia nggak ingetin itu, nggak ngajak aku beli makan, mungkin aku nggak makan malam itu. Karena di kos nggak punya kendaraan. Dan dia bersyukur ketika pulang komsel diantar. Bahkan kalau malam naik Gojek, temannya ngikutin nganterin. Nah itulah nilai positif yang ketika kita punya komunitas yang baik. Komunitas yang membuat ciri komunitas yang baik adalah kita bertumbuh secara rohani di sana. Itu komunitas yang baik gitu. Bener sih. Bener banget sih. Gimana kalau misalnya yang komunitasnya kayak oke-oke aja, cuma ternyata kitanya yang overthink gitu. Gimana tuh Pastor? Overthinknya gimana ini? Kayak overthink, aku udah baik belum ya? Aku ngelakuin kesalahan apa nih ya sama dia? Apa gimana gitu. Loh, mungkin kayak ya overthink kayak gitu sih, Pastor. Kalau di komsel anak-anak kami, anak-anak youth kami itu selain sharing firman Tuhan, mereka ada namanya up and down. Minggu ini up and downku apa gitu ya. Upku ini, downku aku tuh ngerasa nggak bisa ngatur waktu dengan baik gitu. Akhirnya yang pemimpinnya sharing. Gimana nih nggak bisa ngatur waktu dengan baik? Oh begini. Terus aku tuh pengen pelayanan tapi aku belum bisa apa-apa. Maka kan diarahkan, pengen pelayanan apa ini? Singer. Ya ayo ikut training untuk singer. Aku dulu di daerah itu pelayanan tamborin. Terus tapi di sini pengen pelayanan tapi
masih takut, ya yuk ayo aja gitu. Makanya perlunya di komunitas yang baik itu saling support gitu. Nah kalau overthinking ya kita sadarlah bahwa overthinking itu tidak terlalu baik buat kita. Bener gitu sih. ya. Betul, nggak baik banget. Benar banget sih. Ya, oke. Next question nih. Ya. Bagaimana cara ibu tetap menjaga komitmen untuk tetap ibadah di tengah kesibukan sehari-hari? Kalau komitmen berarti kita sudah mengambil keputusan untuk menyediakan waktu. Karena ibadah itu nggak bisa sambil lalu. Oh ya, saya makanya sering negur anak muda. Kalian mau ibadah mana? Gereja di mana? Jam berapa? Selalu ada alasan. Pagi ibadahnya. Aku belum bangun nih. Siang panas. Sore waktunya istirahat. Nah terus ke gerejanya kapan gitu ya. Jadi memang ketika kita mengambil keputusan untuk komitmen menyediakan waktu, berarti kita harus melakukan apa yang sudah kita putuskan sendiri. Jadi syaratnya, saya ingat waktu masih kecil itu orang tua saya cukup disiplin. Minggu tidak boleh pergi sebelum ke gereja. Jadi teman-temannya saya SMP itu nunggu, kita mau jalan-jalan, nunggu Christine selesai gereja gitu. Karena itu yang ditanamkan keras sama orang tua saya. Nah, kalau dengan anak saya sekarang karena zamannya kan sudah berubah ya. Saya tinggal tanya dia aja, mau ibadah jam berapa hari ini? Youth kan jam 4 jam 6, tinggal milih. Dan kebetulan dia udah pelayanan, jadi saya Sabtu selalu tanya, pelayanan jam berapa besok? Oh sekolah minggu berarti pagi gitu ya. Jadi ketika orang berani ngambil komitmen, berarti bersedia menyediakan diri untuk bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah dia bentuk. Betul banget sih, setuju sih. Harus bikin prinsip dalam kehidupan. Benar banget. Terus, oke, menurut Ibu apa peran komunitas gereja dalam mendukung pertumbuhan rohani anak muda? Perannya penting banget. Karena kalau kita ibadah itu kan kita perayaan, ya kita nggak punya kesempatan untuk tanya jawab dengan pengkhotbah kalau minggu. Nah di komunitas itu kita belajar di situ, sharing firman, ada tanya jawab, saling mendoakan. Yang tadinya nggak bisa sharing, dilatih bisa sharing di situ. Kan ada bahan komsel tuh. Bisa dipelajari nanti sharing aja sih, bukan khotbah gitu. Jadi komunitas penting karena melatih kita untuk kita belajar melayani, kita belajar bertumbuh di situ. Yang tadinya nggak bisa pimpin doa, maka di komsel itu akan latihan bagaimana mimpin doa. Yang tadinya tidak bisa mimpin pujian, maka akan latihan di situ. Jadi sebetulnya komsel itu, komunitas itu seperti rumah. Di rumah kan kita dilatih tuh. Yang waktu masih kecil mungkin tanggung jawabnya nggak besar ya, masih mungkin disuruh ngerapiin apa, tapi semakin kita gede kan tanggung jawabnya makin besar. Betul. Harus belajar. Kalau nggak diharuskan nggak belajar gitu. Padahal penting buat kita. Benar banget. Ya ampun, gimana nih? Ada pertanyaan apa lagi nih? Ada pertanyaan apa lagi yang tiba-tiba muncul gitu? Enggak, ini seru nih. Apa itu? Gimana sih ibadah dan gereja membantu anak muda khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan nih. Sebagai anak muda seperti stres, tekanan sosial atau pergaulan bebas kan, namanya anak muda kan sangat ini dalam pertemanan kan. Betul. Ya. Apa gunanya gereja sama komunitas? Karena di gereja dan di komunitas rohani itu kita diajar firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu yang akan membimbing kita, mengajarkan kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan anak muda yang sebetulnya kalau mereka tidak bertanya, maka mereka tidak akan ngerti. Yang simpel-simpel sih sebetulnya. Boleh nggak sih pacaran yang nggak seiman? Gitu. Itu selalu pertanyaan ya mendasar banget gitu. Terus ya kita sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman itu bahwa tidak boleh terang dan gelap itu menjadi satu gitu ya. Memang tidak tertulis jelas dilarang pacaran dengan yang tidak seiman gitu, enggak. Tapi kan kita menjelaskannya kalau nggak seiman berarti kan nggak satu visi.
nggak satu jalan. Terus bagaimana mau jalan bersama? Benar. Nah, alasannya paling ya kita jalani dulu aja. Alah, gitu. Enggak lah ya gitu. Jadi gunanya gereja dan komunitas itu mengajarkan anak-anak muda untuk mereka melakukan firman Tuhan. Banyak sih tingkat apa sih sekarang kesehatan mental. Mental health itu kan lagi jadi pembicaraan. Gampang banget mereka menghadapi masalah dan pengen menyelesaikan dengan cepat. Kalau mereka tahu firman Tuhan, mereka diajar oleh firman Tuhan, maka mereka nggak akan ambil keputusan itu. Karena mereka akan tahu ketika punya masalah, datang kepada Tuhan itu solusi. Betul sih. Datang. Dan itu banyak di kehidupan anak-anak muda sekarang banyak. Gitu. Stres, masalah anak-anak muda itu yang mereka harus kalau nggak dikuatkan oleh firman Tuhan. Nggak akan mampu. Begitu. Benar sih. Ya memang sebagai anak-anak muda juga jangan lupa untuk mengikuti firman Tuhan juga ya. Betul. Jangan cuma dibaca aja sih. Kita tapi kadang buat ngelakuinnya aja juga kadang masih iya sih, memang susah gampang. Benar sih. Kayak gitu sih menurutku ya doa aja sih, minta bimbingan Roh Kudus. Kalau menurut Pendeta Christina gimana? Sama. Jadi kalau kita susah melakukan firman Tuhan, maka kita bisa minta Roh Kudus untuk menolong kita mampu melakukan. Yang paling sering adalah tidak bisa mengampuni. Padahal firman-Nya sudah cukup jelas. Gitu ya. Akhirnya yang bisa kita lakukan ya sudah, Tuhan aku gak bisa mengampuni. Tolong aku supaya aku bisa mengampuni. Dan Roh Kudus akan punya banyak cara untuk bisa membuat kita melakukan firman Tuhan. Hanya diperlukan satu, taat. Nah, taat itu yang memang kita harus latihan. Taat itu harus latihan. Dari kecil itu kan kita sudah diajarkan taat. Tapi seringkali ketidaktaatan itu kadang membuat kita nyaman. Nggak apa-apa kok nggak taat gitu. Ya dia udah nyakitin aku banget sih, jadi gitu. Nah, tapi jangan cukup jelas sih firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau kita menjadikan firman Tuhan pedoman hidup kita, maka ya kita akan melakukan firman itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Benar sih. Mau sharing dikit? Boleh. Sebenarnya hari ini aku bakal bawa satu jiwa yang terhilang buat ke ibadah sore ini. Jadi kayak aku jujur aku kaget banget. Soalnya jujur aku tuh cuma doa sama Tuhan, aku cuma pengen ada jiwa-jiwa datang aja di gereja ini. Terus tiba-tiba temen lama aku tuh bisa ngechat aku. Dia tuh koas kan, dia kuliah kedokteran. Dia tuh di Pati. Terus tiba-tiba dia tuh ke Semarang. Terus tanya aku, Mel kamu di mana? Terus aku bilang, aku di rumah. Cuma aku habis ini ada FA, ada persekutuan doa. Kamu mau ikut tah gitu. Terus tiba-tiba dia langsung bilang, ya ayo boleh. Aku kayak kaget banget sih. Kayak oke. Terus bukan CGL, FA leadernya kita itu dia tuh bilang, oh ini domba yang datang sendiri ini. Kayak bukan domba yang kita ajak tapi datang sendiri gitu. Ya menurutku gimana ya, kayak cara Tuhan tuh emang luar biasa dahsyat gitu loh. Kayak banyak macam, kita mungkin gak bisa pikir secara logika ya. Cuma ya itulah Tuhan kita, kayak luar biasa banget sih. Kadang kan memang kayak Tuhan itu udah menetapkan kayak ya ini harusnya kesini gitu. Ini memang harusnya kamu tuh nanti jalannya seperti ini, seperti itu. Kayak Tuhan sudah menetapkan untuk anak-anak. Kadang kita kan pengen jalan ke sono gitu kan, ke sana gitu. Jadi tetapi ya Tuhan punya cara untuk buat kita balik kembali. Bener sih, bener banget. Semua ada waktunya sih. Betul. Oke. Terus next question, menurut Ibu bagaimana cara gereja bisa menarik lebih banyak anak muda untuk aktif dan terlibat? Ya, kalau gereja menarik anak muda untuk aktif dan terlibat berarti gereja itu harus memberi ruang kepada kepada anak muda untuk beraktivitas gitu, diberi kepercayaan gitu ya. Jadi banyak anak-anak muda yang kecewa karena tidak diberi kepercayaan. Misalnya diberi tanggung jawab ini, tapi nggak dibiarkan untuk melakukannya sendiri. Tetap dalam perintah yang ketat banget, harus begini, marah-marahin. Betul gitu ya. Karena mengajak anak muda untuk terlibat pelayanan itu kan berarti memahami
dunia anak muda, Benar. gitu ya. Misalnya nih, contoh tentang baju aja, gitu ya. Kalau punya aturan, memang gereja itu punya aturan memang baju gini. Tapi kan bukan berarti ketika dia tidak menggunakan itu, terus dia berdosa, dia bersalah. Saya selalu belajar ketika mereka, misalnya nih, hari Minggu pertama harus pakai baju putih. Tiba-tiba dia nggak pakai. Kita nggak bisa langsung marahin dia loh. Kita tanya dulu kenapa nggak pakai. Aku punya baju putih 1, Kak. Tapi karena aku di sini makin membesar, jadi nggak muat lagi. Kan berarti kendalanya dia tidak punya lagi gitu kan. Betul. Berarti ya solusinya gimana, dicarikan solusi. Misalnya, kami mau ada ibadah untuk anak muda begini-begini. Selama itu tidak melanggar firman Tuhan, kerjakan saja. Gitu ya. Misalnya, dance di gereja harus pakai baju ini. Kalau itu sopan kenapa nggak boleh? Misalnya singer pakai pakai jaket jeans boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi bagaimana gereja, bagaimana pemimpin-pemimpin di gereja memahami jiwa anak muda. Itu yang lebih penting, karena sekarang ya zamannya memang sudah berubah sih, zamannya udah berubah, tapi firman Tuhan kan nggak berubah gitu ya. Jadi tetapi bagaimana kita mengikuti mereka, membimbing mereka gitu. Contoh dulu itu di tempat saya itu ada beberapa mahasiswa dari kampus seni, dan kita tahu semua gimana kan, yang cowok-cowok rambut gondrong-gondrong tapi jago keren main musik. Saya izin sama gembala saya, izinkan saya untuk bina mereka. Oke, izinkan main. Begitu mereka mengetahui kebenaran, keputusan untuk mereka merapikan rambut mereka itu dari mereka sendiri. Beda ketika saya bilang harus potong, wajib. Mereka kan kabur gitu, itu akan kabur. Jadi ya beri ruang, beri wadah, tapi tetap dalam bimbingan gitu. Jadi gimana gereja memberi ruang kepada pemuda ya, berikan sesuai dengan gaya mereka gitu. Benar sih. Ibadah yang sesuai dengan gaya anak yang muda. trendy nih. Betul. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman, tetap mengikuti gaul nih. apa Iya yang dong. sedang tren nih, benar. tapi tetap based on Bible. Iya, kalau enggak misalnya pendetanya harus pakai jas, kalau khotbah di pemuda pakai jeans nggak masalah buat saya. Benar sih. Orang itu pakaian kok nggak apa-apa aneh. lah Iya. gitu. Bener Betul. sih, bener banget sih. Nah nih Pastor, kalau misalnya gimana kalau anak-anak muda tuh suka nge-vape? Kan banyak tuh sekarang anak-anak cewek cowok tuh pada suka nge-vape, ngerokok. Nah, mereka memandang kalau itu bukanlah sebuah dosa. Ya. Kalau menurut Pastor sendiri gimana? Ya, jadi kalau mereka bahkan sering tanya saya, Bu Pendeta, boleh nggak sih anak muda ngerokok? Kalau saya bilang nggak boleh, mereka kan tanya lagi, ayatnya di mana? Iya benar. Nggak ada ayatnya, adanya tulisan di pom bensin. Iya benar. Dilarang merokok gitu. Tapi kembalinya adalah begini, ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi bermanfaat nggak? Betul. Buat dirimu, Setuju. ya kan? Betul. Sementara kita semua tahu bahwa rokok itu semua racun yang masuk. Nah, semuanya racun yang masuk. Gitu. Terus akhirnya setelah dikasih cerita itu, terus saya bilang begini, kalau mau cari firmannya ya ayatnya ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kita yang harus menjaga bait Allah kita. Berikutnya, kalau kamu tidak bisa ditegur untuk merokok, mungkin Tuhan punya cara lain untuk menegur kamu. Apa itu, Bu? Sakit. Nah, betul, setuju. Baru dia bilang, gitu ya. Nah, untuk yang nge-vape, mereka masih punya alasan tuh. Ini nggak rokok kok gitu. Oke, nggak lebih rokok. sehat kok. Karena Ada kedoknya. aromanya buah-buahan. Saya cuma tanya mereka, tujuanmu apa sih? Dia bilang biar keren aja. Keren nggak harus pakai itu gitu Aku ya. setuju banget sih. Betul. Jadi kebetulan memang di Jogja itu ketemunya dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Makhluk-makhluk seperti itu. Nah, saya caranya mendekati adalah saya duduk dekat mereka ngobrol. Kenapa sih mereka seperti itu? Kenapa mereka seperti itu? Dan akhirnya mereka bilang, sebetulnya kalau mau diruntut-runtut, mau dicari tahu kenapa seperti itu, cuman pengen dapat pengakuan aja. Pengakuan bahwa ini keren nih, di kampung kan gue nggak ngerokok nih gitu. Biasanya karena ini sih kumpulannya juga kayak teman-temannya. Betul. Karena teman-teman yang ngerokok kayak nggak seru lah kalau misalnya nggak keren gitu ya. Nggak keren, ikut. nggak ngerokok gitu. Padahal udah tahu banget itu. Tahu. Kalau dipikir-pikir itu sangat merugikan banget sih. Betul. Kayak udah tahu merugikan, kenapa kok masih dilanjutin ya? Nah, kalau masalah kayak gitu, ada lagi yang kayak
pacaran, mereka susah sekali dinasihatin. Iya benar sih. Dan buta cinta. Kayak saya bilang sama mereka, yang bisa jaga hidup kita itu kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang kamu lakukan itu nggak ada resikonya. Gitu. Dan anehnya tuh mereka pertanyaannya rohani sih, cuman kadang bikin sebel. Gimana caranya tahu kalau pasangan hidup saya dari Tuhan? Waduh, ini agak rohani sih. Saya bilang gini, mungkin kita dapat teman dekat nggak dengar suara dari surga itu jodohmu, enggak. Tapi sebetulnya ceknya gampang sih. Apakah teman dekatmu membuat hidupmu, membuat kehidupan rohanimu lebih baik atau tidak? Kalau enggak, kayaknya nggak perlu deh. Apalagi kalau masih kecil-kecil ya. Saya sudah saran, kalau masih semester 1, 2 kayaknya jangan dulu deh gitu ya. Karena dia akhirnya akan mengganggu stabilitas hidupmu gitu kan. Tetapi saya yakin Tuhan itu menyediakan pasangan hidup buat kita. Cuman prosesnya ayo diikutin. Jangan buru-buru lah. Jangan buru-buru, apalagi di lingkungan gereja yang semua orang bisa lihat kita. Dan orang akan bebas menilai kita. Katanya pelayanan. Katanya melayani, tapi kok gitu. Kenapa? Ya karena kita ngambil langkah yang salah. Gitu. Jadi kalau sudah tahu itu tidak boleh, kenapa kita sering melanggar? Maka kalau melanggar resikonya di kita. Sama lah. Aturannya kan lampu merah itu kita nggak boleh jalan. Kalau kita jalan boleh nggak? Boleh aja. Tapi kamu pasti akan terima risiko. Ya diserempet orang kan, ditabrak orang. Ya betul. Jadi seperti itu. Benar sih. Ya asalkan kita mau menanggung resikonya. Betul. Kalau nggak mau ya jangan main-main dengan api ya guys. Tapi sebetulnya kita bersyukur kalau ada teman, sahabat, sama Tuhan yang mengingatkan kita, itu harusnya kita bersyukur. Iya benar sih. Iya kan? Aku setuju sih. Karena kalau enggak ya kita akan suka-suka kita sendiri lah. Kehilangan gitu. arah. Betul. Benar banget. Benar banget. Terus nih, Pastor, gimana kalau misalnya segerombolan itu suka berbohong? Tuh gimana tuh? Kayak cara ngomongnya kok aneh banget gitu kok. Ya udah tahu yang bener kayak gini kok dia malah ngomongnya yang sebaliknya gitu tuh. Ini gimana nih, Pastor? Banyak sih orang yang senang banget gitu. Bahkan ada orang yang senang banget dibohongin. Senang banget dibohongin. Karena kalau ngomong jujur tuh kadang gak enak gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa bohong itu tidak baik, ya sebaiknya tidak dikerjakan. Kalau kita punya circle yang sukanya berbohong, lebih baik kita tidak masuk di situ. Karena pasti kita yang tidak suka berbohong akan jadi berbohong. Gitu. Tetapi biasanya kita bohong tuh dari mulai hal-hal yang kecil sih. Contoh nih, kita kalau sudah pernah melakukan, ayo bertobat sama-sama. Kita janjian nih sama teman jam 6. Terus jam 6:15 ternyata kita belum nyampe. Teman kita kan chat kita dong. Kamu kemana? Maka dengan mudah kita kan bilang OTW. Kita masih di kamar guys. Masih gini baju, masih make upan sih, masih curly rambut guys. Apalagi cewek ya. Kenapa kalau nggak lebih baik bilangnya begini? Maaf ya aku terlambat karena aku masih ada ini, gitu kan? Dimulai belajar jujur dari hal yang kecil. Hal yang kecil, hal yang sederhana, supaya kita nggak terbiasa dengan kebohongan, gitu ya. Berbohong sedikit nggak apa-apa, lama-lama gede. Itu apalagi yang jauh dari orang tua kayak gini, itu punya kesempatan banyak banget, betulan. Kalau yang orang tuanya di sini kan harus pulang jam berapa. Nah kalau misalnya yang jauh deh, lagi di mana? Lagi kerja kelompok, padahal nggak tahu di mana. Itu. Nah tapi kalau kita tahu itu tidak benar, ya sebaiknya tidak dilakukan. Nih kalau aku ada track lokasi sama mamaku sih. Jadi kalau aku bohong sekali itu udah ketahuan sih itu. Jadi kayak aku gak bakal bisa pernah bohong sekalipun sama mamiku gitu. Sebetulnya tidak ada track lokasi pun. Kami orang tua tuh tahu kalau anak-anak kami bohong. Karena punya feeling Roh Kudus. Iya gak sih? Feeling ibu sih. Feeling ibu. Feeling ibu ya. Feeling ibu. Oke. Tapi kami orang tua itu pengen anak kami jujur. Gitu. Anak kami jujur pengen gitu. Jadi sama dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Tuhan tahu nggak kalau kita bohong? Tahu banget. Gitu. Tapi pasti Tuhan rindu kita ngomong. Kita ngaku. Tuhan, aku tuh masih sakit hati sama dia Tuhan. Gimana caranya saya bisa mengampuni? Tuhan tolong aku. Maka Tuhan akan bekerja dalam hati kita supaya kita bisa memberikan pengampunan. Tapi syaratnya kita harus mau. Kalau nggak mau juga nggak akan terjadi gitu. Jadi ya kalau kita tahu jujur itu baik, sebaiknya kita lakukan jujur daripada berbohong.
betul banget sih. Kalau menurutku nih, Pastor, gimana kalau misalnya kita nih lagi ada di circle itu, cuma di hati tuh rasanya kayak, enggak guys, kalian tuh bisa lebih dari cuma pecundang yang kayak, yang kayak berbohong gitu tuh, kalian tuh bisa loh lebih dari ini. Kalian bisa loh jadi pribadi yang lebih baik, yang bisa dijadikan contoh untuk orang lain tuh. Kayak hati tuh ada membara kayak gitu tuh. Kok kayak gitu gimana nih, Pastor? Jadi kalau kita memang siap, gitu ya, siap untuk menjadi terang di tengah kegelapan, ayo kerjakan. Gitu. Kalau kita siap loh ya. Gitu. Cuman biasanya nih, karena kalau misalnya sih di circle itu berlima nih. Berlima. Ada satu yang satu tuh dia mau membawa terang nih. Tapi dia tidak siap dengan intimidasi yang bakal dia dapat dari yang lain. Biasanya tuh anak muda tuh seperti itu. Jadi dia tidak siap ambil step, dia tidak siap untuk ambil langkah buat kayak aku mau mengadakan perubahan nih. Karena ya efek nanti setelahnya pasti nanti dia dikata-katain, dibully gitu. Alah sok kudus, gitu. Sok suci gitu ya. Benar sih. Gitu. Tapi itu bisa kita lakukan begini. Kalau kita mau di circle yang itu, kita tetap eksis dalam arti kita saya masih tetap pengen berbuat benar sementara yang lain salah. Ya lakukan itu dengan konsisten. Contoh, ini 5 orang nih mau ngajak berbohong, mau ngajak berbohong, yang satu yang tidak mau, maka dia akan komitmen tetap tidak mau. Bilanglah sama mamamu kita mau ngerjain tugas kelompok, padahal mau kemana gitu. Bagaimana kita berani ambil, enggak, kalau berbohong saya enggak. Lebih baik saya ngomong jujur sama mama saya bahwa saya mau nonton. Gitu kan, saya mau nonton, daripada bilang kerja kelompok ternyata tidak, itu berbohong. Nah, puji Tuhannya kalau mereka bisa terima itu. Maka mereka akan ikut. Oh iya, ternyata bohong ya. Ya udah kita ngomong jujur lah sama mama kita gitu. Cuma kadang tuh gini sih, sebenarnya mau jujur pun sebenarnya sama orang tua kita tuh dibolehin loh. Kayak ngapain sulit-sulit bohong gitu loh. Ngapain sih ambil jalan untuk berbohong? Orang kadang tuh emang orang tua tuh membolehkan gitu loh. Kayak ya udah, just be honest gitu. Itu kayak tuh kayak udah bisa jadi terang dan garam untuk anak-anak muda juga sih, ya nggak sih, Pastor? Itu tadi komunikasi dengan orang tuanya yang harus diperbaiki. Gitu. Kadang anak-anak itu kan takut ngomong sama orang tua karena mereka udah takut duluan sih, gitu. Takutnya ngomong nanti nggak disetujuin, takutnya nanti izin nggak dikasih, padahal belum mereka lakukan. Ya itu tadi resikonya kalau mau tetap hidup benar di tengah-tengah kelompok yang tidak benar, harus konsisten. Bener sih, menurutku setuju banget sih. Ya harus kuat-kuatan lah. Untungnya nih aku punya karakter yang cukup galak. Jadi biasanya kalau temanku ada yang kayak gitu, aku langsung, ya ngapain kayak gitu, orang jujur aja lo bisa lo kayak gitu. Kayak ngapain, orangku juga selama ini kayak mamaku kayak nge-track lokasiku pun kayak aku nggak masalah karena memang ya aku nggak suka berbohong gitu loh. Kayak gitu aja tuh orang tua tuh respect lo sama kita. Jadi kayak mereka tuh bisa kasih kepercayaan gitu buat kita gitu. Jadi ya buat apa sih berbohong? Ya, kalau jujur aja lebih baik. Kenapa enggak? Aku setuju banget sih. Oke, last question. Ini kan? Oke. Saran Pastor untuk anak muda yang merasa jauh dari Tuhan atau merasa canggung nih buat ke gereja. Ya, kalau merasa jauh dari Tuhan, saran saya segera mendekat. Karena kita nggak akan bisa jauh-jauh dari Tuhan. Itu. Tapi kalau canggung ke gereja, berarti cari temen yang membuat kita nggak canggung. Itu karena kadang datang sendiri ke gereja memang kayak orang hilang sih, nggak kenal siapa apa. Terus aku ngerasain yang di dalam sendiri kadang juga nggak care banget gitu ya. Jiwa baru itu kalau nggak ditanyain, dia juga pasti ya kayak orang hilang itu tadi ke gereja tole gitu kan. Makanya yang di dalam gereja pun pengerja harusnya care. Ketika ada orang datang, ya disapa, ditanyain rumahnya mana, minimal tahu nomor WA-nya. Kan itu yang buat dia komunikasi komunikasi, ditanya minggu ini udah gereja belum, atau mau ikut komsel nggak gitu. Jadi model yang nawarin. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana caranya kalau jauh dari Tuhan, segera mendekat.
mendekat. Kadang yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan tuh karena kita sedang berada di posisi yang sepertinya nggak bisa dekat sama Tuhan. Aku lagi berdosa, aku lagi punya masalah, aku lagi nggak baik-baik saja. Itu yang membuat kita ngerasa jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan datang justru untuk orang-orang seperti itu, gitu ya. Datang sama Tuhan. Terus kalau di gereja ya cari apa ya? Ya cari teman yang bisa membuat kita nggak ngerasa orang asing, sih gitu ya. Minimal satu aja. Satu. Nah kalau sudah satu kan nanti kenalin gitu. Sama membangun satu sama lain. Betul. Oke guys, sepertinya waktunya sudah cukup. Kita boleh minta Pastor Christina buat mendoakan podcast ini dan juga anak-anak muda untuk datang ke gereja. Baik. Ya, biarlah apa yang sudah kita bicarakan hari ini menjadi berkat buat semua yang mendengar, semua yang melihat. Dan saya percaya bahwa ada kerinduan Tuhan yang besar untuk setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Sehingga siang ini melalui podcast kami Tuhan, kami sedang belajar bagaimana kami menjadi berkat di dalam kehidupan anak-anak muda di kota Semarang ini Tuhan. Engkau menempatkan kami di kota ini. Hamba-Mu berdoa biarlah banyak jiwa-jiwa yang punya kerinduan untuk datang kepadamu. Banyak jiwa-jiwa yang mau berkumpul bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama, belajar bersama-sama melalui persekutuan yang ada Tuhan. Kami terus berdoa biarlah setiap kami pengerja yang sudah ada diberi hati yang penuh kasih, hati yang mau memperhatikan jiwa-jiwa yang sudah lama hilang, memperhatikan jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, hamba-Mu berdoa, bilang Kau terus memberkati kehidupan anak-anak muda-Mu di gereja ini Tuhan. Pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu, pakai kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya di Crown Podcast. Oke, see you next week. See you.